Lu bayangin bahwa apakah 150.000 itu buat berdua dan ke banyak tempat itu bisa? Itu gue agak, apakah possible zaman sekarang? Jadi episode berwisata perdana kali ini agak sedikit beda ya. Jadi kita dapat satu challenge ya, di mana gue dikasih duit 150.000, gue kasih Dida nih. Kira-kira Dida bisa nggak ya 150.000 untuk ngabisin di Jakarta nih? Tahu ya, menurut gue kayaknya impossible banget tuh untuk zaman sekarang gitu. Nah, gimana pasti satu orang jajan udah bisa habisin 150.000 satu tempat. Gue nggak tahu deh tuh. Si Vicky ada ide apa tuh? Apakah 150.000 itu ke banyak tempat itu bisa? Itu possible zaman sekarang. Jalan semua nih. Jadi kalau misalnya good friend semua pengen kesana, ini sejalan semua nih. Friend, Wih, sekarang kita udah di salah satu taman terbesar ya. Bisa dibilang Di terbesar Jakarta. ya? Di Jakarta. Ini friend, ini salah satu tempat bersejarah nih. Jadi dulu singkat cerita good friend semua di taman kita ini itu sekarang jadi namanya Taman Banteng. Taman Banteng. Lapangan Taman Banteng. Lapangan Taman Banteng. Dulunya disebut dengan Waterloo Plain. Waterloo Plain. Keren ya? Gue nggak tahu tuh zaman itu Karena tuh. Dulu friend. Jadi zaman Belanda itu Waterloo Plain ini memperingati satu kejadian di Belgia. Di Belgianya malah. Saat itu ada perang di mana Napoleon saat itu hancur. Napoleon hancur, tapi di Belgia. Belgia. Hubungannya sama di sini apa? Orang Belanda ngerayanya di sini. Iya. Ajib kan? Masya Allah ya. Iya, Masya Allah. Itu sekitar tahun 1815 good friends. Nah setelah itu friend, Ya. dinamakan Taman Singa. Jadi habis ada perayaan kemenangan. Diambil alih sama Jepang. Kemudian rakyat sini nyebutnya Taman Singa. Karena Taman dulu di Singa. sini tuh ada monumennya ya? Ada patung singanya. Ada patungnya ya? Sekarang udah nggak ada. Sekarang kan Karena udah pembebasan Irian Barat tuh. Oh, oke. Jadi begitu ada pembebasan Irian Barat, dinamain sekarang jadi namanya Lapangan Taman Banteng. Taman Banteng, bukan Benteng. Bukan. Lu salah lagi. Dari Singa jadi ke Banteng. Ke Banteng. Good Iya, friends, iya. kita bakal berwisata kemana-mana tuh, ke taman-taman, Iya, ke iya. taman-taman. Nih, tapi gimana challenge kita? Kita belum dikasih duitnya nih. Oh iya, tadi Iya kan challenge ya? Mana duitnya? Oke, sip ya, 150.000 nih ya buat kita Gua jalan-jalan. aneh. Ini bagi dua nih, berdua, ya kan? Lo gocap, gua Bisa. 100. Bisa. Punya kan lu? Bisa good friends ya. Kita dengan 150.000 kita akan berwisata, makan, minum kopi dan ke tempat-tempat seru. Iya. Kita sekarang jalan-jalan. Lanjut yuk, nih. kita lihat dulu. Lanjut. Jadi di destinasi pertama ya, gue ngajak Dida bener-bener, weh, lu udah pernah ke Lapangan Banteng belum? Gue bilang gitu kan. Terus dia bilang terakhir katanya, gue terakhir kesini tuh SD. Oh jadi lu dulu terakhir sini SD nih, Fred? SD. Dan setiap kali gue lewat kesini cuma ngeliatin doang dari depan. Lewat doang pasti ya. Ada acara. Kasih tau sama orang tua nih Lapangan Banteng nih. Lapangan gitu pasti Banteng, kan, ada tempat bola di situ. bola bener. Ya kan? Persija pernah main di sini, iya. gitu kan? Dulu tuh itu doang yang gue inget. Iya. Ini ada ininya ya. Oh ini Ada keren tubuhnya nih. ya? Ini keren, friend. Ini emang salah satu ikon juga ya di kota Kan di Jakarta. sini Jadi, yang nggak dibongkar kan? ini nggak dibongkar. Ini patung pembebasan Irian Barat. Jadi makanya gue bilang tadi, Ya. setelah namanya berubah dari Lapangan Singa, orang-orang nyebutnya karena Ya. ada patung ini, jadi Lapangan Banteng. Oh. Ini dia nih. Ini seru ya. Pasti Keren banget. kalau sore ada Enak banget nih. apa namanya? Oh iya. Air mancur Iya, ya nih, pasti. Biasanya ada sore, setahu gua ada pertunjukan air mancur. Kemudian ada warna-warna yang bisa keluar, lampu-lampu, lighting-lightingnya. Oke. Oke banget. Gue jadi pengen tiap sore gitu. Kayaknya enak ya kita menjelajah yang namanya Betul taman-taman Jakarta. Menurut gua Taman Jakarta di sekarang ya bisa dibilang ya itu baru satu contoh tuh. Taman Banteng yang dimana salah satu taman yang terbesar juga di Jakarta udah dibagusin sedemikian rupa. Dan gue suka lewat juga sih ke taman-taman kecil di daerah Jakarta Selatan gitu, itu juga udah bagus-bagus tuh. Nah ini gue bilang Fred, Ini monumennya ya? monumennya patung yang dibikin dulu pada saat pembebasan Irian Barat nih. Tuh bayangin aja, ajib kan? Ini, Masya Allah. Lu datang ke sini, main sama anak, kayak kan? Mau foto-foto, Foto-foto, muter, lari-lari. bisa. Nanti kita kasih lihat spot-spot di mana lo bisa gelar tikar, makan di bawah pohon. Masya Allah. Habis ini kita ke sana. Oke. Ayo. Ajib banget. Sekarang nih, ini Itu tiga. ada tulisan-tulisan ya? Ini keren nih. Tulisan tuh, itu apa tuh? Keren. Ini dari Ada dari Presiden Soekarno. semuanya. Wah, ini juga
banyak orang bisa bikin kegiatan-kegiatan di sini nih. Bener. Mulai dari acara olahraga, bikin macam-macam lah, pas sekedar kibra, foto, macam-macam lah. Mendokumentasikan Nih, keberhasilan. Nah ini yang gue bilang nih. Ya. Karena kalau Nih. dari sini aja nih di Kota Baru tuh. Iya. Wah ini macam-macam nih. Syukur, iya. Piagam Kota Baru nih kalau nggak salah ini ya semua hal-hal yang tentang Irian Barat. Maka tadi Pak Karno juga bilang kan, nggak Iya. cuma tentang Irian Barat doang Tapi yang dibahas. semua negara, semua lapisan semua masyarakat. lapisan masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Betul. Iya. Satu lagi tuh friend, jadi lapangan bola ini nggak hilang ya? Masih ada lapangan bolanya. Kita ada lapangan bolanya sini. Dikira gue tadi hilang. Nah, ini dia nih friend. Lapangan bola ternyata masih ada, nggak digusur. Masih ada. Bola masih ada, di situ ada lapangan voli. Dan lapangan bola ada 2. Nah, setahu gua yang di ujung sana, ini nih emang buat apa ya? Tempat pelatihan ya. Pelatihan buat anak-anak kecil main bola kayak bola. SBB gitu kan, ya, sekolah sepak bola anak-anak. Dan Masya Allahnya di sini juga disediain tempat sholat kalau misalkan teman-temannya, good friend yang mau ke sini terus, aduh, gue mau sholat. Sholat Ada, penting sholat. banget. Di mana? Nih, tempat Ini. sholatnya. Jadi masih bisa. Jadi nggak kita main nongkrong aja jam sholat lupa hajar sana sini kan? Enggak. Tetap ibadah. Jadi Insya Allah juga ibadah masih ada tuh. Mau sholat ada, mau ternyata ada mau di dalam, mau di luar. Perempuan dalam. Nah, di luar laki-laki. Yoi. Jadi Mantap. bisa dikunjungin teman-teman semua. Aman. Taman lapangan Banteng. Kita ke tempat lain lagi guys. Let's go. Nah ini dia friend. Good friend semua, kalau misalnya lo datang ke taman, jangan lupa lo bawa tikar ya. Bertamasya. Bertamasya. Keliling kota, ya nggak sih? Iya, betul. Ini pas banget di Good Friends. Jadi lo bisa santai di bawah pohon. Nah ini udah. Ini gue baru pertama kali Enak banget kan? Enak. Dan orang dulu tuh ngelakuin ini sebenarnya, friend. Kitanya aja yang kadang suka harus tempat inilah, harus tempat itu. Karena sudah terkontaminasi mungkin. Terkontaminasi. Lo kayak gini menyatu dengan alam kan keren kan? Insya Allah, Enak banget ya. kan maksudnya kan? Insya Allah. Jadi memang merasa Allah itu juga dekat sama kita ya. Nah itu dia, Iya. kita menghargai alam juga kan jadinya. Alam itu. Satu hal yang bikin gua takjub ya, gimana ya, gua ngerasa Jakarta itu sebenarnya punya banyak pohon. Jadi bisa kita jadiin tempat buat kita tamasya, berwisata sama keluarga, sama anak, sama istri, sama teman-teman atau siapapun itu, lo bisa ajak ke situ. Kemudian yang gue bilang itu, bisa bawa bekal, bisa bawa makanan dari rumah, minuman segala macam lah, roti atau apapun itu, untuk ya udah makan di situ aja gitu. Bahkan ada wifi-nya, itu paling keren sih menurut gua. Gua nggak kebayang aja Jakarta ternyata punya taman yang ada wifi-nya juga gitu. Tapi sekarang sama dulu gimana nih mas, masalah taman nih? Kalau dulu kan kalau kita lihat kan taman kan kayak kurang friendly ya, kurang bagus, kurang rapi. Nah sekarang taman-taman sekarang ini, mas ngeliatnya gimana sih? Taman-taman sekarang sih, menurut saya sih sering berkembangnya zaman, mulai banyak yang apa ya, Bagus ya? apa ya, bagus lah. Bagus ya. Bahkan ini juga ada wifi-nya juga, kemudian Oh di sini ada wifi mas ya? ada masuk Ada sini. wifi, Saya baru pertama anjing. kali sering kesini, cuman saya Baru tahu ada wifi-nya. Baru tahu ya, coba-coba iseng-iseng di taman yang lain daripada ini ada barangkali di sini. Ada ternyata ada bisa nih. Bang. Kenceng juga wifi-nya. Lumayan nih kenceng. Oh, good friend. Keren banget. Selain Lu bisa ngajain kerjaan di sini. bisa. Bener, Nah, good friend. nggak harus di kafe sekarang ngerjain kerjaan. Baru bisa ngerjain kerjaan, ya kan, bisa main, bisa ajak keluarga semua. Bener. segala macam. Terima kasih banyak ya. Mas, sehat-sehat Sorry selalu mengganggu. keluarganya. Sehat-sehat selalu. Mari semuanya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Gimana, friend? Udah puas belum lo ke taman? Gue jadi terbuka pikiran gue. Yeah. Bahwa gue nggak harus selalu mengajak keluarga gue ke mall. Mall, kafe. Enak banget, enak Tempat-tempat, banget. ya kan? Enak banget kan? Bisa Itu udah, santai. itu udah motong kos kira-kira Berapa itu? 150 ribuan. 150.000. Iya, sampai 200. Betul Kalau banget. anak gue 2, Betul banget. kali aja satu orang 50 ribu, Betul 200 ribu. Terus kita kemana, friend? Nah, gue bakal ngajak lo ke satu tempat lagi di Jakarta yang tadi gue bilang tadi tuh. Mungkin orang-orang udah mulai lupa sama Jangan lupa ya. itu. Ya, biasanya cuma langsung ke Google berarti Google, ya. ketemu, dan kalau lewat pasti, wah gue tahu nih tempat ini, gue tahu nih. Ini gini doang. Nah itu dia. Nah gue bakal ngajak lo ke sana. Ini juga nih, tempatnya bagus, Ya. murah, artsy yang pasti. Artsy. Dapat sejarah juga. Anak-anak pasti insya Allah suka ke sana. Bener, Ya kan? bener, bener. Kita langsung aja ke sana. Oke? Banyak ya berarti ini ya. Banyak banget. Ajib ini insya Allah ya. Sip. Langsung. Sama nih sebenarnya kejadiannya sama kayak pas gua ngajak Dida ke lapangan Banteng ya.
Jadi pas gue tanya, kapan nih yang terakhir lo ke Fathaillah? Nggak pernah. Oh, nggak. Ternyata pas SD, kan SD juga ke Fathaillah, tapi nggak ke dalam ya lo katanya ya? Ke dalam nggak sih? Nggak, kayaknya nggak ke dalam di Dida. Pas itu waktu kecil dia nggak ke dalam, cuma tahu aja tuh ada Fathaillah. Kali ini friend, ini dia yang gue bilang tadi, tempat yang mungkin orang sering lewat. Lo terakhir ke Kota Tua kapan nih? Itu tadi SD. SD. Karya wisata. Good friends, Nah, kira-kira terakhir ke Kota Tua kapan, tulis di komen ya. Ya. Kali ini gue bakal ngajak lo semua berwisata yang insya Allah murah. murah, nggak mahal, nggak terjangkau. dan lo bisa tahu sejarah Indonesia, sejarah Jakarta. Jadi dulu nih friend, Kota Tua ini salah satu wilayah yang ditempati Belanda cukup lama. Pastinya kan menjadi Sentralnya dulu sentral Batavia di pemerintahan sini. ya. Makanya Monumen Fathaillah ini, Museum Fathaillah ini juga apa ya, sebagai cerita, pusat dan cerita kali ya. pusat dan cerita. Kemudian pemerintahan Belanda pun dulu menduduki di sini dan lama sampai, kalau nggak salah sih nggak gue sampai VOC ya, VOC. Sejarah gue jelek nilainya. Jadi ya friend, lo harus tahu banget. Makanya, Nah, pas banget tuh kalau gue kesini. iya pas banget, makanya pas banget juga buat kita yang punya anak, punya teman, keluarga, mau ngajak jalan-jalan berwisata dengan harga yang murah, Terjangkau, tetap artsy. keren, artsy. Artsy dalam Lagi banget. zaman sekarang Insya udah rapi. Udah rapi Udah semuanya. rapi semua. Oke, mau gimana? Kita Langsung cek ya? dalam yuk. Dalam? Yuk, dalam yuk. Yang jelas Kota Tua tuh udah berubah banget ya. Tidak seperti zaman dulu. Mungkin untuk good friends yang jarang ke sana, pasti pertamanya akan kikuk tuh. Karena banyak akses-akses yang baru. Tapi dengan akses yang baru itu, ternyata itu malah lebih buat kita lebih teratur pertama. Terus juga lebih bersih juga ternyata tempatnya sekarang dibanding zaman dulu. Ini dia friend. Ini dia nih. Nyampe tempatnya ya? Nyampe tempatnya, pintu masuk dari Museum Fathaillah. Ini yang gue bilang tadi nih, insya Allah harganya murah, terjangkau, terjangkau. dan lo bakal bisa ngelihat banyak banget sejarah dari kota Jakarta, Batavia, Jakarta, banyak deh. Dan yang bikin gue kaget, friend, ternyata nggak cuma Fathaillah doang di sini yang bisa dikunjungi. Banyak banget, Banyak banyak ya? banget. Ada tempat-tempat lain yang bisa dikunjungin juga sama good friend. museum-museum lainnya nanti. Ada, kalau nggak salah di sini sekitar 1, 2, 3, 4 sampai 5 museum lah. Lo bisa datang ke sana, lo bisa apa ya, main cari tahu segala macam ya kan. tentang sejarah-sejarahnya Kayak di gitu. Jakarta. Nah, jadi ini juga cara pesen tiketnya agak unik nih, friend. Jadi butuh tahu juga ya. Jadi nanti kita beli kartu dulu. Beli kartu. Kartunya ada saldonya. Yang Kita ini bisa dipakai macam-macam ya? bisa pakai macam-macam. Lo bisa naik busway pakai Busway itu, bisa, MRT bisa, macam-macam lah. Jadi Seru lo banget. beli itu, kemudian tiketnya sekitar kalau nggak salah 5.000 sih. 5.000-an. Tapi lebih pasti kita coba ke dalam dulu ya. Langsung masuk yuk. friend. Sebelum masuk kita wajib dulu beli tiket. Jadi caranya emang agak sedikit berbeda ya. Nah, ini dia. Ada kartunya nih, Mbak. Jadi kalau mau masuk ke museum nggak bisa langsung bayar cash ya? Iya, untuk saat ini pembayaran tiket ke museum menggunakan kartu dari Bank DKI, kartu Oh, kartu ya? Cekak. Oh. Selain bisa dipakai di sini, bisa dipakai di destinasi wisata Pemprov DKI Oh gitu. lainnya. Tapi buat naik busway, angkot yang semuanya bisa ya? Ini dia nih, kita perlu banget yang kayak gini nih good friends nih. Udah Jakarta udah ajib banget kan? Kemana-mana gampang, mudah, wisatanya pun juga keren. Jadi berapa nih Bu? Harganya 40.000, sudah 40.000. berisi saldo 20.000. Dan satu kartu bisa dipakai untuk beberapa orang. Gitu. Jadi kalau tiketnya masuknya berapa sih sebenarnya? Untuk tiket ke museum sendiri, satu orangnya itu dewasa Rp5.000. 5.000 ya? Oh 5.000, berdua 10.000. Pas banget kan? Kita soalnya hari ini Mbak di challenge nih, jalan-jalan seharian cuma bawa duit 150.000. Buat berdua. Jadi cukup nih kalau kita beli 40.000, saldo 20.000. Bisa. 5.000 berdua 10.000. Bisa buat 15 orang. Bener, banyak banget. Jadi Bu, boleh Bu, kita beli ya? Kartunya seperti ini ya, boleh lihat Bu? Kartunya good friends, buat masuk harus pakai nih, tap kartu dulu, ya nggak? Nah, ini dia nih, ini dia. Ini dia, tenang aja Mbak. Sip. Bayar Mbak ya? Sip, Baik, masih ada kembalian 10.000. terima kasih banyak. Minum nanti. Buat beli minum, yuk sip. Gini friend, kita nggak bisa ngejelasin jelas kan? Nanti kita akan dibantu sama teman kita di dalam. Gue punya teman di dalam. Ini gue juga gak jelas nih. Nah, gue punya teman di dalam buat ngejelasin isinya apa aja nih, oke? Nah, tadi lu kata punya teman. Ada teman gue, bentar ya. Jelasin. Mana ya? Nah, ini dia nih teman gue nih. Pak. Halo. Assalamualaikum. Salam. Sehat ya? Ya, alhamdulillah, sehat, Waduh, ini kebetulan Pak, saya bawa teman nih. Oh, siap. Pengen tahu isinya dari Museum Fathaillah. Oh, iya. Dia terakhir ke sini SD. SD. Pak. Itu juga tahun 70 kan? Oh, iya. SD 70. SD. Betul. Oke, ya jadi ini mural Haryadi. Jadi kenapa namanya mural? Muralnya lukisan dinding ya.
Haryadi adalah seorang pelukisnya. Senimannya ya? Iya, senimannya. Ini dibuat tahun 1975 nih. 75. Tahun 1975. Iya. Tapi kalau kita lihat secara sama, ini belum kelar. Belum selesai. Maaf Pak, dengar-dengar pelukisnya udah nggak ada. Betul. Nggak ada, wafat. Lukisan ini mengisahkan tentang situasi Batavia tahun 1880 sampai dengan tahun 1920. Keren. Ya. Ada apa lagi nih Pak? Berikutnya ada apa lagi nih Pak? Benar. Banyak. Kita move lagi Pak ya. Yuk. Oke. Yang kedua sekarang Museum Fathahillah gitu. Yang dimana kayak ternyata proper juga ya. Dan dengan cuman bayar Rp5.000. Dan begitu masuk, wow, itu beda banget ya sama dulu ya. Dulu tuh yang anggapannya museum itu apa ya, kotor, jorok, jelek, habis itu horor dan lain-lain lah, spooky. Dan itu udah beda banget. Justru malah gue ngerasanya itu artsy banget, men. Sebelum kita masuk ke ruang-ruang atau area keterangannya, kita mau menjelaskan tentang gedungnya dulu nih. Betul. Tadi saya juga penasaran tuh. Iya. Soalnya setiap kali ke Kota Tua, taunya Gedung Fathahillah. Apa-apa Gedung Fathahillah. Tapi sejarahnya apa sebenarnya ya kan? Kita harus tahu juga tuh. Baik friend ya, buat good friend semua ya. Jadi betul. gini, Museum Fathahillah. Sebenarnya nama gedung ini bukan Museum Fathahillah. Museum Sejarah Jakarta. Yang didirikan pada tanggal 30 Maret tahun 1974 oleh Bapak Ali Sadikin, Gubernur DKI yang menjabat saat itu tuh, Pen. Oh iya benar, itu keren banget tuh gubernur tuh, masya Allah tuh ya kan. Juga ya. Karya-karyanya di Jakarta lumayan, masya Allah ya, luar biasa itu. Nah, tapi familiar gedung ini nih namanya Fathahillah. Fathahillah. Kenapa? Kenapa itu? Nah, karena letak gedungnya berada di Jalan Taman Fathahillah. Oh, Jalan Taman Fathahillah. Benar dia, itu dia benar. Masyarakat Betul. nyebutnya Museum Fathahillah. Museum Fathahillah, ya. Tapi aslinya ada Museum Sejarah Jakarta nih. Ya, gitu, ya. Nah, gedung ini ada peninggalan masa VOC nih. VOC ya? VOC ya. Belanda Pak ya? Belanda. Jadi yang dibangun pada tanggal 25 Januari tahun 1707. Wah, ternyata dulu fungsinya gedung ini sebagai kantor balai kota, friend. Oh, ini kantor balai kota. Iya. Selain kantor balai kota juga digunakan juga sebagai kantor pengadilan. Kantor pengadilan juga. Makanya pernah dengar kan bahwa di gedung ini ada penjara bawah tanah. Tapi Gus Fred jangan takut. Di sini kan apa? Iya, ada. Karena museum dulu sekarang berbeda. Jauh. Menyesuaikan. Betul. Ya kan? Karena fungsinya ada 3 tuh museum. Pertama untuk riset. Betul. Yang kedua edukasi. Ketiga untuk wisata. Wisata, baru wisata teman-teman, good friend, masya Allah. Ini apa nih? Wih. Ini kan di atas kan sebagai tempat pengadilan. Nah, ini adalah ruangan sidangnya nih. Ini ruang persidangan loh ya? Jadi ini mohon maaf, friend. Kan gini ya, mohon maaf ya. Oh iya, nah, kita di sini ada pohon untuk menyentuh. Kenapa sih gini loh? Iya, nih. Boleh nggak dijelasin? Enggak, justru banyak orang kadang jadi suka lupa nih. kenapa sih sengaja. nih? Good friend semua nggak boleh menyentuh koleksi karena tangan kita nih secara kimia tuh mengandung garam. Oh iya. Jadi kadang-kadang kalau menempel gini itu kan pengaruh kimia ya. Iya. Memang tidak langsung ambruk tidak. Tapi kelamaan kalau satu orang megang berapa puluh ribu orang? Betul. Dengar-dengar aja tiap hari Sabtu tuh 2.000 orang. Betul. 2.000 pegang semua. Hancur semua nanti. Satu lagi, kenapa nggak pakai flash? Ya. Itu ada hubungan. Iya, itu juga kan cahaya rambat flash itu kan akan masuk ke pori-pori dari kayu. Betul. Lama-lama dia akan meregang. Iya. Nah itu yang akan menyebabkan kerapukan, gitu friend ya. Bisa Jadi menyebabkan kerapukan. kenapa tidak boleh memegang ataupun memfoto dengan flash. Gitu ya friend ya. Kita tahu friend ya. Siap. Jadi kalau ingat mau banget tuh museum, friend semua ya. Kalau datang ke museum, tolong tangannya dijaga. Jangan kayak saya tadi tuh begini tuh. Sama kalau foto jangan pakai flash. Foto jangan pakai flash. Iya, jadi demi kelestarian koleksi kita. Ya, Kan bukan kita doang yang mau lihat. Banyak orang. Generasi kita yang akan datang. Itu dia. Betul. Cucu saya? Iya. Biar mereka semua bisa terus berwisata. Jadi di asli nih ya? Ya. Masih asli? Ini masih original. Di sini adalah tempat sidangnya di mana ada 2 pahlawan Indonesia nih yang pernah di sini. Oh gitu Pak? Iya, disidangkan. Pertama ada seorang wanita dari Aceh, Cutnyadin. ya. Yang kedua seorang pangeran dari Jawa Tengah, Magelang. Di Ponorogo. Sejarah antum bagus. Luar biasa ya. Biasa ya. Luar biasa. Ajib kan? Ajib banget tuh. Itulah gunanya membaca. Itu dia. Soalnya jas merah. Jas merah itu merupakan sejarah. Iya. Nah, jadi
Pangeran Diponegoro disidang di sini untuk dipindahkan ke Makassar, Betul. diasingkan. Diasingkan, Sedangkan Cut Nyadim betul. ke Sumedang. Di Sumedang. Ya, sampai beliau meninggal tahun 1908 kan Iya, di Sumedang. iya. Seperti itu. Jadi ini meja sidangnya. Meja sidang di sini ya. Jadi ya. Baik, ini kita sekarang udah di ruangan balkon nih. Ini balkon nih, Iya, balkon nih. Jadi Iya, balkon iya. ini tadi dulunya selain digunakan untuk melihat area dari sini Luar. ke Pelabuhan Sunda Kelapa, juga ternyata area ini digunakan untuk para hakim. Oh, gitu. Dan Gubernur Jenderal untuk melihat jalannya hukuman mati nih, Bren. Nah, jadi hukuman terakhir ini tahun 1896. 1896. Iya, hukuman gantung terakhir. Terakhir ya, gantung. Teman gantung. Iya. Oke banget. Itu terakhir tuh. Dioncengin. Kasusnya apa tuh Pak? Kasusnya? Kasusnya itu ada kriminal. Oh, kriminal. Hmm, Dan itu gitu. ini apa pribumi atau penjajah? Warga Tionghoa. Warga Tionghoa? Iya, namanya Chun Bunceng. Chun? Chun Bunceng. Chun Cun Bunceng. Orang yang hukum mati terakhir di di sini. digantung. Digantung. Iya, Hukum mati digantung. digantung di sini. Dan terakhir. Terakhir. Tahun 1866. Dari tadi saya tertuju ke sini nih Pak nih. Wih, dari Tionghoa tiba-tiba kok ada Arab nih. Ya. Muhammad, Rasulullah, ya kan? Ya, jadi gini, kan selain pedagang Cina, Iya. ada juga pedagang Arab yang masuk Arab datang sini ke ya? Batavia. Iya, iya. Tapi kalau pedagang-pedagang itu tidak langsung masuk ke kota Batavia ya. Kalau untuk orang-orang Arab, itu kebanyakan mereka stay dulu. Iya, dicondet enggak? Bukan, tapi terlalu jauh bang. Jauh ke sini. Saya dulu, Bren. jauh. Ada di namanya Pakojan, Bren. Pakojan. Pakojan. Pak Kojan. Dekat di sini nih, daerah sebelum ya ini jembatan kambing sebutnya. Nah itu stay di situ. Iya, iya, iya. Makanya di situ ada masjid-masjid tertua di Jakarta. Oh, iya, benar, Ada benar. Masjid Anawir, Betul. Masjid Langgar Tinggi di situ. Iya, Nah, iya, iya. mereka stay di situ. Maka penyebaran agama Islam bukan di dalam Batavianya, Batavia, tapi di di luar. luarnya, Iya. ya. Nah, kenapa sih dia stay di situ? Dia menunggu pasien. Pasien lah. Pasien itu seperti surat jalan, surat masuk ke kota Masuk. Batavia. Oh. Kalau sekarang visa kunjungan ya. Iya, iya, Gitu, Bren, ya. iya, Nah, gitu. Oh, jadi kalau mau masuk Batavia tuh harus pakai surat itu dulu, baru bisa masuk. ke Batavia. Gitu. Nah, Jadi nggak bisa sembarangan, ini ya? adalah salah satu ya kalau orang-orang pedagang-pedagang Arab pasti dong Bawa sesuatu ya. keramik seperti ini. Pedagang Cina juga sama keramik Iya, seperti ini. iya, Tapi iya. ini sudah kolaborasi antara Cina dan Arab, ya. Iya. Iya, Sekarang kita ke penjara nih. Penjara nih, Pren. penjara bawah tanah. Ada berapa penjara Pak di sini? Ada Pak? 5 penjara nih, 5 ruangan ya, Pren. Ada 5. Tapi yang ini yang kita mau masuk nih yang buat laki-lakinya nih dulu. Oh, yang gitu? dulu Bisa, ya. bisa? Iya bisa dong. Kalau nggak bisa banyak Oh, iya. banyak dong. Berarti aneh-aneh Iya. malah yang aneh ya. Yang ada bukan penjara ngobrol. Ya, benar. Jadi, Nah, jadi ini nih 5 ruangan ini digunakan dulunya untuk khusus tahanan penjara bawah tanah untuk laki-laki nih, Pren. Laki-laki ya. Iya, iya. Yuk kita masuk. Kita buat mana nih? Soalnya Pren. Ayo, ayo. Yuk. Biar enak ya. Di satu tempat ini tuh ada berapa orang biasanya nih? Satu Ini penjara. dalam data sejarah itu diperkirakan kurang lebih 30 sampai 50 orang. 50 orang. Nah, tapi kita lihat ukurannya berapa. Yuk, lanjut. Nih. 50 orang, good friends. Nah, kayak ini tadi lanjut nih kita Lanjut. panjangnya 6 meter nih. 6 Iya, meter. Lebarnya 3 meter, tingginya kurang lebih hanya 1,65 meter. 1 meter. Iya, Ya, kita duduk bang. begini kan? Iya. Kita duduk bang. Ente jangkung, aneh pendek. Aneh semampai. Oh iya. Langsung sampai ya? Meter nggak sampai. Nah, itu dia. Nyampe Nah, semeter. gitu. Nah, jadi tadi untuk ruangannya 50 dan mereka nih dirangkai nih, Friend. Pakai rantai ya. Dipasung kaki Dipasung. mereka nih dengan bola-bola besi ini. Beratnya Dan- berapa nih? Wah, ini hampir Berat banget. Wah, 10 kilo mah lebih ada Iya. itu. Nah, good friend, bayangin ya, tempat kecil ini 6 kali 3, 50 orang maksimal. Dan dengar-dengar kebanyakan mati di tempat. Iya. Iya lah ya. Ruangan segede gini 50 orang. Insya Allah. Aduh, terus kalau mau ada kondisi-kondisi, tuh gue kebelet lagi nih bro, gimana? Langsung di Ngeri ya? Iya. Ya, jadi mereka meninggal karena penyakit ya. Penyakit ya. Tapi rata-rata nih semua tawanan karena kriminal kan? Atau Enggak. Jadi politik dan kriminal campur. Kriminal campur semua di sini. Tidak ada pengecualian gitu. Iya. Iya. Ini apa nih Pak? Ini penjara wanita. Ini penjara wanita di sini nih. Kita masuknya gimana? Nah, ayo kita masuk kan. Hati-hati palanya. Bisa nggak nih, Fred? Palanya bisa kan? Bisa kali, friend. Tunduk dulu. Enggak deh. Salah. Harus begini cuma. Nah, aduh. Nah, ini nih. Oh iya tuh Wah, ini udah nggak bisa berdiri lagi Pak. Iya, nih. Gelap banget ini. Buset, ini lu pendek amat. Iya, nih, Pren. Jadi ini penjara wanita, Pren. Penjara wanita. Beda dengan laki-laki kan ya. Masa satunya nih, jadi panjangnya ini 9 meter, lebarnya 7 meter,
tingginya kurang lebih hanya 1,40 meter cm. Bener-bener semeter doang tingginya. Iya, 1,40 meter cm. Lain sama yang laki jumlah lawanannya. Di sini berapa? Lebih dikit. 7 orang. Oh. Wanita diantaranya 6 budak wanita dan 1 orang pahlawan nasional kita dari Aceh itu. Di situ ya? Nyadin. Jadi Cut Nadine Selama sini. Tapi dibebaskan dari sini. Enggak, selama 9 bulan di sini, kemudian disidangkan kan. Tadi Iya, di lantai disidangkan. 2 dipindahin ke Sumedang. Sumedang. Dia meninggal tahun 1908 di Sumedang. Jadi inilah area yang dulu digunakan untuk pahlawan wanita kita nih. Di sini Dari ya. Aceh, Cut Nyadin. Di penjaranya. Ini mah kayak bukan penjara ya. Iya. Kayak di bawah rumah ya. Gini ya, kolong ya. Kolong rumah ini mah. Kan kos-kosan ini. Ya. Namanya penjara kan. Tapi kita mending nih, friend. Masih bisa kita masuk. Biasanya kalau andainya hujan lebat, friend, ini kerendam air. Hah? Iya. Dari dulu? Iya. Berarti kalau lagi hujan lebat dia ini dong Ya, kerendam dong. mungkin kerendam ya. Ya ampun. Kita di mana, Pak? Ruangan apa nih? Nah, ini ruangan kamar Ibu Guru. Kamar nih, dulu nih. beliau itu tinggal di sini. Iya, jadi tidur di sini. Betul. Jadi saat penangkapan dari Magelang, Jawa Tengah. Iya. Nah, beliau tuh dibawa ke Batavia. Batavia di sini ya. Tepatnya ke balai kota ini. Nah, di tempat ini nih. Nah, inilah kamarnya nih. Coba kita lihat kamar. Ini kamarnya ya. Seperti ini nih. Keren ya, kayak gini. Wah, di tempat tidur begini aja, Bos. Tapi ini kan Replika. iya untuk replika, untuk aslian atau posisinya kita tidak tahu ya. Karena kan kita reka ulang ya. Reka ulang. Dalam artian sejarah itu kan bukan seperti matematika ya. Betul. Satu sama satu sama dua tidak, tapi kan berkembang gitu ya. Nah, seperti ini. Tapi ini tempat tidurnya asli, Pak ya? Alhamdulillah asli. Kalau rak ini asli ya? Tapi kalau untuk apakah ini yang dipakai kita Iya, tidak iya, tahu, iya, gitu ya. Nah ini semua ini ada juga ini meja kerja dari Pangkat Penegoro ya, Pangkat Penegoro. Dan tulisannya pun masih asli, Pak? Ini replikanya. Replikanya ya. Kopiannya dia menuliskan 2 surat kepada adik perempuan dan ibunya. Menurut informasi ini tidak pernah sampai suratnya. Tidak pernah sampai suratnya. Nah ini juga ada payung songsong, payung kebesaran dari Pangeran Penegoro dan istrinya. Oke. Nah, gimana, friend? Waduh, Masya Allah ya. Ajib kan? Gue jadi Luar biasa kan? lebih terbuka. Karena tuh. SD gue terakhir ke sini, dan juga nggak dapet apa-apa. Udah beda juga bentuknya dong. Udah beda bentuknya. Ya kan? Dari dulu sama sekarang beda aja. Beda banget. Good friend semua ya. Dan ini good friend karena stigma orang datang ke museum takut. Serem. Banyak hantunya. Tempatnya kotor, nggak Datang seru. dulu, datang Itu. dulu, baru lihat aslinya. Betul. Yang udah kita tadi lihat ya. Benar. Jadi udah nggak ada lagi tuh alasan untuk gue malas ke mana museum, takut banyak hantunya, serem. Nggak ada. Dan good friend yang lo Yang tahu ada, ya, yang ada justru malah apa? Sejarah. sejarah, ilmu-ilmu gimana terbentuknya Jakarta dan sebagainya. Betul. Dan good friends dengan 5.000 rupiah aja lu bisa dapat fasilitas yang oke banget di sini. Dan kalau kalian bingung, pengen nyari tour guide silakan. Nih. Ya. Dengan good friends kita ini Good friends ini. luar biasa Menjelaskan sekali. tadi. Makasih. Penjelasan tentang tadi ya, mulai dari gedung seperti awal apa. terbentuk, sejarah sampai Penjara. batu-batu aja dijelasin. Itu jelasin, penjara bawah tanah. Penjara jauh, wah Aduh. jelasin semua. Sampai Lengkap. tadi terakhir kita ke kamarnya Kemarin di Penogoro. di Ponorogo. Pangeran di Penogoro. Nah Pak, ada nggak pesan-pesan Pak buat good friends kita semuanya, terutama anak-anak muda nih? Nah, jadi untuk good friend semuanya, Ya. jangan lupa ya ke museum. Ya, jadi apa yang dianggap image atau tabu masa lalu itu sudah tidak ada. Ya. Jadi kalau sebagai generasi sekarang harus tahu dong sejarah. Nah. Ya kan, jangan ke mall terus, Bos. Setuju, Ya kan? setuju. Jangan pernah engkau melupakan sejarah. Betul, setuju Pak. Bangsamu ya. Karena Betul. kita sejarah ini ada perjalanan panjang Betul. dari bangsa kita. Kita kalau nggak ada sejarah nggak mungkin kita jadi seperti ini. Dan nggak cuma warga Jakarta ya, good friend Jakarta yang dari Bandung, yang dari Tangerang, Bekasi, Bisa. semua bisa kesini. Iya, Sama ini bener. Pak ya, ini friendly kids ya Pak ya, maksudnya Nah. buat anak-anak bisa datang ke sini ya. Bisa Pak ya. Bisa banget. Thank you banget ya Pak. Sama-sama. Sehat selalu. Oke. Kita ketemu lagi Oke, nanti. siap. Thank you banget, sehat Siap. selalu. Amin, amin. Jangan melupakan sejarah, Iya. supaya generasi muda tetap bisa tahu sejarah. Jangan lupa berwisata ke museum. Ke aja. museum. Oke. Tadi udah di Museum Hotel kan udah muter-muter tuh ya. 2 lantai, ke basement, dan ngelihat berbagai macam informasi di situ. Nah, kita pengen yang seger-seger lah ya. Udah lagi panas. Kayaknya harus ada satu yang segar dan otentik nih. Akhirnya gue ngajak Dida datang ke salah satu es krim yang
emang nih es krim legend banget ya. Dari tahun 1930 udah ada di Jakarta ya, dan sampai hari ini masih ada gitu, yaitu Ragusa. Masya Allah. Alhamdulillah. Tadi kita habis dari museum. Gimana, Murah. friend? Hah? Iya, mantep. Ajib kan? Ajib. Kita Dengan- banyak lihat tadi ya sejarah bangunan-bangunan tua. Dan paling ajibnya lagi tau nggak apa? Apa? Cuman bayar 5.000. Ya, berarti sekarang kita masih punya duit 110.000. 10.000. Karena kita beli tadi ya, kartu tadi ya, Bener. 40.000. Harus beli kartu ya ke situ ya, sekali Betul. lagi ya, good friends, harus beli kartu 40.000. 40.000, tapi isinya 20.000. Isinya 20.000. Masuknya tap Tap 5.000. 5.000. Berdua 10.000. Masih Jadi ada kita sebenarnya punya 10.000. tabungan 10.000. Ah, ya. Kali ini nih, friend, mumpung kita masih di daerah kota, Iya. ya kan? Sekitaran Sekitaran Monas, pusat lah Gambir ya. Pusat. Ada satu es krim yang legendaris banget nih. Wah, ini mah kalau Udah tahu pasti lo ya? zaman millennials Tahu nggak ya? harusnya tahu. Nah, setahu gua nih, friend, ini yang punya Ragusa ini mualaf nih. Walah. Dan udah Dari MUI. tahun 2015 dan udah ada halal. Halal MUI. Jadi insya Allah aman. Insya Allah aman. Semua buat makan di sini aman terkait dengan halalnya ya. Halal es krimnya. Krimnya. Kita cobain ya. Langsung. Lo udah penasaran kan? Yuk. Udah panas nih gue. Let's go. Bismillah. Tuh, itu. Tuh. Nah, masih lagi tuh. Tanpa bahan pengawet, friend. Sejak Pasar Gambir 1932. Ajib nih ya. Lama banget. Setahu gua di sini ada es krim spaghetti. Tapi kita lihat harga berapa? Belum dulu ya? Belum. Coba ya es krim spaghetti. Mbak, cuma bisa di take away ya? Take away makasihnya tempatnya sama. Oh, take away makasih tempatnya sama. Iya. Mix flavor Mbak ya? Dua. Yang couple dimension. Ada dua berarti kalau Dua ya? Mason 2 50.000. Jadi dulu kan? Masih dong, masih Coklat ada. strawberry 50.000. 50.000. Ini Mbak ya? Uangnya pas, terima kasih. Oke, ntar dipanggil ya? Punya Oh, Banyak good friends yang udah tahu, ada yang belum tahu juga nih bahwa ternyata es krim Ragusa itu dari tahun 1932. Masya Allah banget ya. Dan insya Allah juga di situ udah tersertifikasi halal MUI. Jadi insya Allah aman. Tadi gue sama Vicky sempat beli yang double scoop itu per orang 25.000. Standar ya, lumayan lah jatuhnya 25.000 gitu, tapi udah dapat scoop yang 2 scoop gitu besar gitu, dan gue bisa nikmatin itu di pinggir jalan. Itu satu hal yang otentik sih buat gue gitu ya, karena biasanya kalau kita nikmatin es krim gelato kan udah harganya mahal, kemudian ya lo harus di tempat yang fancy, yang bagus gitu. Ini tempatnya otentik banget gitu, dan dari dulu udah ada gitu ya, dan ini salah satu peninggalan sejarah Jakarta yang harus coba sih. Jadi gimana, friend? Ini yang gue bilang tadi nih, habis dari museum, panas-panas, ya kan? Enak Seger banget. banget kan kena es kan? Seger gak? Dan ini kalau untuk zaman sekarang emang Iya. ini rasa es krimnya beda daripada zaman sekarang ya. Jadi otentik banget. Mungkin dibikin seperti zaman dahulu 1932. Masih sama nih rasanya nih. Katanya masih sama, nggak berubah katanya ya. Dari 1932 ya? Iya bener. Nggak berubah-berubah. Umur berapa ya? Lama banget. Dan ini ya, Ajib cuman dia. kalau halal. Ini sudah masuk sertifikasi halal MUI. Friend, Oke kan? enak. Iya nggak? Insya Allah. Alhamdulillah. Manisnya pas, susunya dapat. Ya. Dan ini makanan legendaris dari tahun 1930. Insya Allah halal. Halal kan. Nah, jadi kita ada muter-muter. Bisa dibilang duit juga masih sisa berapa tuh? 110 dikurang 50. 60.000. Berarti 60.000 ya. Oke. Kayaknya enak diisi dikit lagi di perut nih. Ya enggak? Oke. Pasti lu ada rekomendasi makanan Ada yang dong, enak kan? ada banget. Yang katanya tuh Betawi banget. Yoi. Apa gimana? Pas pokoknya di dompet kita. Benar ya? Penasaran kan kayak gimana? Ayo. Yuk, ikutin Kita gua jalan. sekarang kita Oke. cari makan. Nah, akhirnya setelah dari Ragusa ya, duit kita tinggal 60.000. Ini 60.000 makan apa di Jakarta gitu ya. Orang-orang kan, wah lo minimal kalau mau healing lo makan ke kafe 30.000, 50.000 ya. Atau kalau mau makan pinggir jalan kan 30.000-an. Ayam penyet aja lo 30.000 kalau makan sih. Nasi Padang juga segituan ya sih, kurang lebih gitu ya. Berdua kira-kira yang cocok apa ya? Dan gue inget banget nih, dulu tuh gue pernah makan makanan yang otentik banget.
gitu. Kalau nggak salah namanya laksa. Nah, ini makanan khas Jakarta banget nih, yang hampir susah dicari. Ya kata lu nih, Susah dicari. sesuatu yang hampir hilang di Jakarta. Hampir hilang di Jakarta, dan kita temuin di daerah Matraman. Dan tahunya gue emang ini bukan Jakarta, dan lo tadi bilang ini ternyata khas Jakarta. Khas Jakarta. Nah, makanya nanti kita coba dulu makanannya kayak gimana. Nanti bisa tanya sama abangnya, Dan ya kan? harganya Dengan masuk apa? duit 60.000 kita bisa 10.000 makan lagi. ini. Kayak Oke, gitu. guys. Laksa, Bang. Toge goreng. Oh, toge goreng. Salah. Ini mah. Ini udah sore nih, belum makan soalnya. Sore soalnya. Set. Ngerti. Pak, laksa ya? Ya. Wih, bawa dong, Pak. 2, Pak. Makan sini, 2. Tuh. Saya nggak pedes, Pak. Iya. Pak, apa benar? Laksa makanan Jakarta. Laksa mah Khas Betawi. Betawi ya? Jadi yang gue bilang nih, friend. Ini makanan udah hampir hilang nih. Bener, Pak ya? Bener. Udah hampir hilang. Jarang banget kita temuin ada Gue laksa. taunya laksa kalau nggak di Medan, Medan, Melayu. Melayu, Ya kan? Malaysia, Beda. Singapura. Ada beda, Pak ya? Laksa Melayu sama laksa Betawi. Laksa Malaysia sama laksa kita lain. Nah, laksa Betawi ini Kalau rasanya Malaysia, beda. Laksanya kuahnya kemerah-merahan kayak pakai cabai gitu. Nih kalau ini pakai oncom, Pak ya? Iya. Nah, ini dia nih Oncom. laksa. Kenapa, Pak? Makanan laksa nih udah mulai hilang di Jakarta sendiri khususnya. Ya, satu mungkin anak-anak sekarang dulu bapaknya dagang laksa, anaknya kagak pada mau dagang, pada mau kerja. Oh gitu. Bisa. Jadi makanya udah hampir hilang gitu ya, Pak ya? Pulang. Jadi penerusnya kagak ada. Makanya, Masya Allah ya. Ya Allah, berarti ini udah bukan kaleng-kaleng lagi nih laksa. Iya bener deh, itu dia. Makanya kita di situ aja ntar, friend. Boleh, Pak ya, makan pinggir jalan ya? Bagus, boleh. Tapi enak, udah lama kita nggak makan pinggir jalan kan. Dapat kerupuk. Nah, ini dia nih. Terima kasih. Terakhir, Pak. Terima Satu kasih, lauk Pak. berapa harganya? 12. Berapa, Pak? 12.000. 12.000 good friends. Makanan, dulu ya. makanan legendaris nih. Yuk. Ini dia, friend, yang gue bilang. Makanan khas Betawi yang udah hampir hilang. Laksa Betawi. Laksa Betawi. Lo cobain. Lo cobain rasanya. Lo cobain Yang rasanya. Gua tahu laksa bukan dari Betawi. Dari luar ya? Luar. Beda, friend. Kalau di sini laksanya tuh pakai oncom. Ini dia. Sama ya. Hah? Karena daun kemanginya banyak banget, Hah? uangnya jadi Rasa kemangi. seger. Seger. Jadi seger. Cobain good friends. Bismillah. Iya. Jadi seger. Ya, Bang. Ya. Boleh kan? Dengan porsi 12.000 sebanyak ini. Tadi Kembalian berarti kita nih. banyak. Jadi kalau yang kita tahu kan laksanya Malaysia kayak pakai udang. Udah. Ada udangnya, minyak gede-gede, Kuahnya merah. warnanya merah. Kalau di sini Merah. kalau laksa Betawi itu toge ya, nih. Kayak toge, oncom, ya. Lontong, pakai bihun. Yang sebenarnya yang bikin rasanya jadi otentik banget tuh karena kemangi Kemanginya ya. dipakein sama apa kuah ini, kuah kuning ini. Kuah kuning. Kuah kuning Jadi laksa kalau ini. Kuahnya sih kayak kuah soto ya. Ya, kurang lebih emang Ya kan? laksa gitu ya. Kayak kuah soto ya. Hampir kayak soto. Bismillah. Daun kemanginya aja itu satu daun sendiri ya. Fresh lagi. Oh, itu dia. Ya. Fresh lagi. Gua pun sendiri nggak tahu kalau misalkan ternyata laksa itu berasal dari Betawi. Yang gue tahu kan pasti laksa dari Malaysia, Singapura, Melayu, ya kuahnya merah. Dan itu hal yang baru banget sih buat gue gitu. Karena gue taunya laksa itu kuah merah dan itu tidak berasal dari Betawi. Dan bayarnya cuma 12.000 semangkok. Buat gue itu laksanya enak banget sih.
laksa otentik yang benar-benar asli Betawi, menurut gue yang kayak gitu tuh. Bukan. Kalau soalnya kan di beberapa kafe ya, ada juga nih kayak di beberapa kafe-kafe itu yang bikin laksa juga, laksanya cuma nggak otentik Betawi yang asli otentik. Betawi asli tuh nggak ada, belum gue jarang banget temuin itu. Makanya ini kayak satu makanan yang hampir orang-orang Betawi itu atau orang Jakarta sendiri tuh lupa sama makanan ini gitu. Dan ini tuh makanan yang menurut gue enak banget. Bahkan kalau lo ke Malaysia itu laksa makanan yang paling dicari men gitu. Cuma laksanya beda ya, beda banget. Lo harus coba sih laksa itu. Bener nggak, friend? Gue bilang kan, hari ini bisa dapat semua. Benar. Lo kita main ke taman. Taman tadi. Healing di taman. Gratis masuk, nikmatin taman kota. Ya kan, yang bagus ada wifi-nya. Ya, wifi-nya gratis. Terus kita ke museum. Museum Fatahillah yang namanya Museum Sejarah Jakarta. Yang dibikin sama Ali Sadikin. Itu. Dengan bayar cuman masuknya Rp5.000. Kemudian dari kita dapat juga nikmatin es krim panas-panas, makan es krim ya kan, es krim Ragusa. Deket lagi ya dari situ ya. Deket banget. Jalan semua nih. Jadi kalau misalnya good friend semua pengen kesana, ini sejalan semua nih. Saran gua lo dari pagi datang ke taman, main di taman, agak siang lo ngadem nih di Fatahillah. Ya kan, ngadem di Fatahillah sambil main-main di museum. Selesai dari situ kan gerah tuh panas ya. Lo datang ke Ragusa, makan es krim. Di Ragusa harga 20.000 ya. Betul. Sekarang lapar, makan laksa. Tapi kalau laksa ini kita kasih tahu juga. Betul. Cepet habis nih. Cepet habis. Jadi jangan sore-sore kalau bisa. Kalau bisa jam 3-an sini. Udah kesini. 2 mangkok terakhir. Jangan sampai kehabisan. Ini rasanya ajib banget good friend. Ya. Oke. Pak. Ya. Alhamdulillah. Ini apa? Mantap Pak. Udah lama nggak cobain laksa. Berapa nih Pak tadi Pak laksanya? Jadi 24. Jadi 24. Ini udah habis nih Pak ya? Udah habis semua nih. Masya Allah, ajib banget. Kalau udah Mantap. jam segini mau udah encer. Kalau tadi masih hangat, masih kental. Oh kental gitu ya makanya. Ada kita harus nanya lagi. Ini udah lama nih Pak saya nggak makan laksa nih. Nyari laksa begini. lagi, Fred. Harus ini lagi. Pak kalau teman-teman kita pengen kesini, ini ada di jalan mana Pak? Di Jalan Taman Matraman Timur. Taman Matraman Timur. Di belakang? Depan kantor kelurahan. Oh depan kantor kelurahan. Kelurahan Taman Matraman Timur. Itu ada taman Ajib. juga tuh. Pak, makasih banyak Pak ya. Udah menjual laksa yang enak ya. Sehat selalu, sukses terus ya Pak ya. Ayo Pak, Assalamualaikum. Gimana friend, laksanya? Masya Allah. Ajib ya? Enak. Ini Baru pertama. benar-benar laksa yang pertama kali gue cobain Yeah. dan beda banget. Beda banget kan? Beda banget. Ini laksa Betawi ya. Betul. Kayak laksa-laksa yang pernah gue coba. Otentik banget rasanya Otentik kan? banget. Dan Harganya? pertama kali gue. Harga 12.000. 12.000. Kita Jadi, hitung tadi. challenge kita tadi 150.000. 150.000. Ya kan? Pertama kita keluarin uangnya pertama berapa tuh? Tadi buat 40.000. 40.000. Ya, buat beli beli kartu. Sama 10.000 masuk. Kartunya masih ada nih, tuh. Ini masih ada isinya nih 10.000 nih. Jakart nih, Jakart ya, Jakart nih. Jadi dihitung dong 10.000. Masih dong? Masih di sini, Masih cash, di karena situ. Kan money ya. Iya. Terus kita tadi berangkat ke Ragusa. Ragusa, kita makan es krim berdua. Terus yang double kita pesan Double ya. lagi, 50.000. Jadi 50.000. Seger tuh. 25.000 satu Betul orang. banget. Berarti tinggal 60.000. 60.000. Terus terakhir kenyang nih. Kenyang. Makan laksa Betawi. Makan laksa di Matraman. 12.000. Berdua 24.000. 24.000. Totalnya berarti berapa tuh? Tinggal 30. dikurang 24.000 dan Tinggal 36.000. 36.000. 36.000 Masih bisa buat ngopi nih. Masih bisa buat ngopi nih. Iya kan? Mau ngopi lagi? Ngopi. Mau ngopi lagi good friends? Tunggu di episode berikutnya. Jadi good friends, semuanya kalian jangan lupa tonton terus channel Berwisata ya. Berwisata, kita akan keliling-keliling pokoknya nanti ya good friends Ya. di Berwisata yang pasti tempat-tempatnya apa aja. Teman-teman seru, yang pasti Betul. kita akan terus mereview taman-taman yang Betul. seru banget buat Kota teman-teman Jakarta jalan-jalan. ya. Betul. Karena teman-teman kita di sini juga udah banyak yang direhabilitasi ya. Betul, Udah betul, rapi betul. sekali. Dipugar semuanya. dipugar semua. Betul banget. Terus Terus kemudian kita bakal kemana lagi? kita Taman. bakal cari lagi museum-museum. Museum-museum, bener. Museum yang lebih artsy lagi. Karena banyak banget di Jakarta tuh museum-museum yang artsy bagus, ya, murah. Murah. Lo bisa main sepuasnya bersama anak, teman, ya, ajak keluarga segala macam. Kemudian Dapat info-info dan iya, sejarah termasuk Indonesia. makanan-makanan murah, otentik dan legend di Betul. Jakarta. Oke. Kata kita ngopi, Ah, betul. ngopiin aja. Kita belum ngopi kan hari ini kan? Belum ngopi, kita ngopi Nah, kita coba ntar cari kopi di episode 2 aja, episode 2. Bisa dulu ya? Dulu kita ngopi Siap. nanti. Oke, good friends, barakallahu fikum. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.